dan WL, Ya, Pak. rekan-rekan Amsat Indonesia, dan juga mungkin ada our fellows Amsat from other countries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rekan-rekan sekalian, Om dan WL, yang ladies sekalian. Malam ini kita kembali mengadakan acara Sarasehan, ngobrol santai tentang satelit, tentang persatelitan di Indonesia, khususnya satelit amatir, juga tentang Amsat ID. Kita juga akan mendengarkan kisah-kisah seru, kisah-kisah sejarah tentang persatelitan dan dan Amsat ID, seperti yang tadi disampaikan oleh Om Ihsan. Kebetulan Om Ihsan, Om Hakim, dan beberapa para senior di sini adalah pelaku sejarah, bukan hanya sebagai saksi sejarah, tapi beliau adalah para pelaku sejarah, saksi hidup bagaimana perjuangan satelit di Indonesia sejak awal hingga sekarang, mulai dari tahap perencanaan, developing, terus kemudian diluncurkan dan saat testing dan lain sebagainya. Di sini juga ada, saya lihat sudah bergabung juga salah satu yang juga mencoba atau ikut uji coba awal-awal peluncuran IO86. Ada Om Dirgan juga. Saya lihat Om Mubin juga belum bergabung, mungkin nanti bergabung. Juga akan bergabung di sini Om Yono juga, salah satu pelaku sejarah. Om Yono ya seperti yang diceritakan Om Ihsan, YD0 Romeo Hotel, yang Kidal Zero Romeo Hotel tadi, bahwa Om Yono diculik katanya. Saya yakin banyak rekan-rekan di sini yang baru bergabung belum tahu bagaimana serunya terjadinya penculikan itu, Om Yono diculik dan lain sebagainya. Nanti kita akan mendengarkan. Sebagian tadi sudah sedikit diceritakan oleh Om Ihsan, bagaimana membangun ground station pertama kali, bawa CPU atau Hakim ke lantai 2 yang tangganya masih nempel di dinding gitu. Saya kebayang bagaimana repotnya gitu. Kita akan dengarkan itu. Kegiatan ini malam ini adalah salah satu kegiatan untuk kita mengingat bagaimana perjalanan persatelitan Indonesia, juga bagaimana perjuangannya hingga ke depan akan seperti apa. Dan ini yang patut kita syukuri, karena IO86 itu direncanakan atau dirancang untuk hanya bekerja kira-kira 3 tahunan, tapi ternyata hingga sekarang sudah 8 tahun, itu masih bisa berfungsi dengan baik, bisa memberikan manfaat bagi kita bersama. Ini patut kita syukuri dan patut kita banggakan, sebuah karya mahakarya menurut saya dari putra-putra bangsa terbaik. Karena IO86 itu adalah kalau dari cerita Om Ihsan dulu, itu adalah benar-benar hasil karya anak-anak Indonesia. Saya lihat kemarin saat kunjungan ke ground station Rancabungur, saya lihat juga foto-foto para pelaku sejarah yang masih muda-muda. Om Hasbi, Om Majudi Hasbi, masih sangat muda, masih culun sekali gitu. Termasuk juga Om Ihsan saat pertama kali membangun menara parabolik pertama kali, terlihat sedang naik di atas antena, juga terlihat masih sangat muda gitu. Perjalanan itu kalau di Lapan ada diorama gambar berupa foto. Kali ini kita akan mendengarkan kisahnya secara langsung dari cerita-cerita beliau-beliau. Ini yang patut kita syukuri. Semoga ke depan IO86 itu masih tetap sehat hingga kita punya satelit baru sebagai suksesor atau pengganti yang melanjutkan misi dari IO86.
eh, kita punya angan-angan, kita punya cita-cita akan membuat satelit juga. Satelit sendiri, AMSAT ID Sat-1. Semoga dari cita-cita itu, dari mimpi itu akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Om Yono selalu bilang, kalau Om Yono sering dengarkan lagu I Have a Dream gitu, berawal dari mimpi bahwa kita pengen punya satelit, akhirnya punya sendiri. Semoga ke depan mimpi AMSAT ID yang belum terlaksana, yaitu punya satelit sendiri dengan nama AMSAT ID Sat, gitu. Yang awalnya yang angan-angan kemudian bergerak menjadi sebuah keinginan namun belum tercapai hingga saat ini. Semoga dalam waktu dekat kita sudah bisa punya satelit sendiri sebelum IoT 6 and mission. Karena itu saya berharap rekan-rekan sekalian, sebelum kita punya satelit lagi, marilah kita irit-irit satelit kebanggaan kita. Jangan sampai rusak lebih cepat, biar lebih bisa bertahan lama. Makanya kemarin tadi pagi saya juga posting di sosial media. Harapan saya semoga IoT tetap strong, tetap aktif, hingga pada saatnya harus emission, dan sebelum itu sudah ada satelit yang melanjutkan misinya. Saya kira itu saja. Masih banyak cerita menarik yang bisa kita dengarkan. Untuk tidak memperpanjang lebar, kita pergunakan waktu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk mendengarkan kisah-kisah dari para sesepuh, para pelaku sejarah ini. Dan kemudian juga harapan-harapan bagaimana ke depan kita akan beraktivitas, bagaimana kita akan menjalankan program dari angan-angan menjadi sebuah kenyataan. Semoga langkah-langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan dalam semua langkah-langkah yang kita jalankan. Saya kira itu saja dari saya, Yankee Foxtrot 3 Foxtrot Echo Oscar. Terima kasih semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Om Yasir. Nah, ini sedikit Om ya. Jadi tadi kan ada misi satelit oleh Panam nih. Nah, kalau misinya AMSAT ID apa Om? Mungkin biar kita semua tercerahkan gitu. Silakan Om, sebentar aja, paling lama 1 menit. Oke, singkat saja ya. Untuk sekarang kita pakai tagline AMSAT ID itu we do satellite communication, itu core kita, komunikasi satelit. Kemudian eksperimen, kita lakukan eksperimen ke depan berkaitan dengan satelit amatir, entah eksperimen segala macam, radio, antena, dan lain sebagainya tentang komunikasi satelit. Kita semua bekerja sama, kita semua saling bereksperimen, mencoba saling sharing, saling berbagi, tambah sulam, mana yang kurang kita tambahi, mana yang lebih kita bagikan. Yang ada kita maju bersama, kita kibarkan bendera Indonesia semakin tinggi. Dan sekarang sudah bahkan AMSAT ID ini sudah banyak diakui, bukan hanya diakui, banyak diminati oleh rekan-rekan amatir dari negara-negara tetangga. Semua event-event kita selalu menjadi event yang ditunggu-tunggu. Semua event AMSAT ID menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu untuk mereka berpartisipasi. Karena itu mari kita semua saling menjaga, saling berjuang bersama demi kebanggaan bangsa Indonesia juga. Yang ketiga, setelah satellite communication, ada eksperimen. Yang ketiga ini adalah education. Itu tagline kita. We do satellite communication, experiments, and education. Nah, education ini kita pengen ngajak para
pemuda, siswa-siswa, angkatan muda, generasi-generasi yang muda untuk juga tertarik pada dunia sains dan dunia angkasa luar. Kita juga akan perbanyak kegiatan-kegiatan edukasi, termasuk kemarin kita kembali melakukan event school contact yang juga ditunggu-tunggu dan boleh dibilang cukup menyenangkan, cukup membanggakan, terlaksana dengan sukses juga atas bantuan dan dukungan dari PR Teksat dan juga dukungan penuh bahkan dari Om Ihsan. Sampai Om Ihsan itu nemenin kita sampai tengah malam, Om, bahkan sampai lupa makan, semuanya lupa makan. Om Ihsan juga sampai lupa makan. Nah, ini cerita kemarin. Om Ihsan baru cerita kalau sudah malam itu kami bilang, wah, sudah malam ini Om belum makan. Om Ihsan ternyata bilang, iya, saya juga belum makan dari pagi. Ya Allah, saya bilang ke Om Ihsan ini nggak cerita-cerita, tapi tetap aja dengan gembira gitu. Ini ngerasa gembira, ngerasa semangat. Om Ihsan aja semangat, apalagi kita yang muda-muda itu harus lebih semangat. Dan ternyata menemani sampai sama-sama nggak makan loh. Itu benar-benar membuat kami, waduh, terima kasih banyak Om Ihsan atas semua supportnya dan wejangannya dan semuanya lah. Tidak akan terlupakan. Saya Siap. kira itu. Oke, terima Saya kira kasih. Terima kasih Pak Presiden. Dan memang itu juga membuat lupa kalau udah lewat 1 menit Pak Presiden. oh iya, mohon maaf. Nggak bercanda aja. Kita kan nggak pakai batas waktu. Emang karena saking apa ya, saking euforianya itu bahasanya Om ya, saking euforianya itu saking ini jadi luar biasa. Bahkan jujur saya kemarin terharu. Tapi ngomong-ngomong tentang anak muda, jadi kebetulan ulang tahun IO86 ini kok laptop saya ini muncul sendiri. IO86 panitia IO86 kemarin dipandigani oleh anak muda. Jadi please welcome Om C Yankee Delta 2 Delta Alpha Yankee, silahkan dua patah kata sebagai ketua panitia. Monggo Om C, saya standby. Saya sudah muncul ya videonya ya. Sudah. Terima kasih Om Amir. Sebenarnya saya rugi gitu kalau bicara depan publik gitu. Ya, sepatah dua patah dari saya. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Kebetulan ini tahun pertama saya ya join di AMSAT, ikut kegiatan ini, bisa mendengarkan cerita sejarahnya IO86, tadi NASA juga ya, dan AMSAT gitu. Semoga yang baru-baru newcomer seperti saya bisa mendapatkan manfaat gitu dari kegiatan ini. Gitu. Dan terakhir, selamat menikmati kegiatan ini untuk peserta sekalian. Terima kasih sudah meramaikan kegiatan. Terima kasih Mas J. Beliau ini anak muda yang masih, jadi kalau baterainya itu masih charge, masih full. Dan kemarin kita mintain tolong untuk Om J, ayo bantu kami. Jadi alhamdulillah beliau mau dengan talentanya yang luar biasa, dan semoga nanti itu bisa merembet ke teman-teman yang lain. Oke, tidak banyak kata juga. Tadi sebenarnya sudah dibahas sama Om Iksan tentang sejarah mikrosat, kemudian sedikit tentang IO86. Tadi sampai bagaimana membawa Om Yono. Jadi mungkin yang obrolan tadi bisa dilanjut Om Iksan. Nanti juga mohon perkenannya kepada para senior untuk berbagi pengalamannya. Silakan Om Iksan, saya standby monitor. Ya Om, terima kasih. Selamat malam nih Om. Saya dapat bisa muncul di sini, bisa bantu kemarin acara
Amsat ID untuk PR dengan siswa-siswa. Saya bangga saya bisa bantu dan untuk ikut kegiatan tersebut. Ya, Pak Presiden juga terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Kalau enggak saya bisa lupa juga tuh. Baiklah, jadi gini, kapan dimulainya kerjasama untuk sebenarnya kerjasama udah lama gitu. Cuman hanya ada bidang-bidang lain, ada bidang untuk peroketan pertama kali yang dimotori oleh Pak Kepala Lapan dulu, Pak Adi Sadewo, yaitu Yankee Charlie Zero Foxtrot Echo. Saya kenal lama sama dia. Nah, sebenarnya diawali tadi ada orang-orang yang membuat saya kepingin supaya dulu di bidang saya telecommunication, saya kepingin di Ranca Bungur itu dulu bisa buat Microsat. Diawalinya itu tahun 91 kerjasama dengan DLR, saya yang mengerjakan kegiatan internet menggunakan frekuensi radio dan menggunakan radio HT sampai bisa berkomunikasi. Ya, awalnya sih cuman bisa email gitu. Emailnya sampai ke perguruan tinggi, sampai akhirnya saya berkenalan dengan Mas Ono Purbo, kemudian saya bisa berkenalan dengan Mas Yon, waktu dia memberikan penjelasan mengenai link-linknya. Itu 5 tahun tuh, saya anggap 5 tahun udah selesai, udah beberapa universitas, udah bisa list line, udah bisa berjalan dengan baik. Nah, di akhir dari kalau cerita Microsatnya itu di akhir proyek 5 tahun ini yang namanya proyek Jasi Pakta dilanjutkan dengan Jari Pakta, jaringan komunikasi paket satelit. Ujungnya adalah Mas Ono menyampaikan ke saya bagaimana kelanjutan proyeknya untuk Lapan itu bikin Rosat. Rosat saya nggak tahu dulu apa itu. Akhirnya saya bisa bertemu dengan orang-orang keren, orang-orang pintar, orang-orang yang punya keinginan sama untuk Indonesia bisa bikin satelit sendiri. Walaupun satelitnya waktu itu tidak begitu besar. Nah, diawali dengan pertama kali kerjasamanya tim dulu Amsat mungkin udah ada kali zamannya Pak Hakim ya. Saya mengundang dulu untuk ikut ke roket. Mungkin masih ada yang ingat. Peluncuran roket, ngedetek roket tingginya berapa, jauhnya berapa, pakai software, pakai perangkat Redby dengan Mas Yono. Mas Yono lah yang waktu itu menyampaikan ke saya pakai ini gitu. Dari situ saya bekerja untuk lebih insentif dengan horari membangun link. Kemudian kita berlanjut akhirnya mau bikin satelit. Saya sempat ke Jerman tahun 2000, pulang tahun akhir 2001 membawa misi bahwa kita buat satelit di TU Berlin.
Kemudian berangkatlah 3-4 orang 8, Pak Mukayadi, Pak Hasbi, Pak Ayom, dan Pak Heru. Buat mikrosatnya 19 bulan. Saya nggak bisa ikut karena saya harus mempersiapkan ground station di Indonesia. Setelah jadi tahun 2003 nggak bisa diluncurin tuh. Itu kan pakai frekuensinya amatir 435 625 seingat saya untuk TTNC-nya. Jadi waktu itu kami melibatkan tim dari Orari, yaitu Pak Alpha Bravo, Yankee Bravo Zero Alpha Bravo, siapa ya saya lupa, Pak Hakim. Kemudian Charlie, Bobby Sierra Fox, Yankee Bravo Sierra Fox Charlie, FCC. Bukan, Pak, sebelum Pak Yudi Hasbi siapa? Aduh, saya lupa. Yang ngurusin untuk regulasi satelit. Om Wisnu Wijaya mungkin, Om. Oh, Om Wisnu ya. Tombek. Om Wisnu, kemudian Papa Romeo. Papa Romeo yang pertama kali datang ke Lapan. Di situ baru saya. Besok yang kedua saya mau bikin kerjasama dengan Orari. Jadi yang ke satu tuh namanya Lapan Tubsat. Lapan Tubsat itu kerjasama Lapan dengan TU Berlin. Misinya adalah video nih. Udah berhasil banyak. Kemudian yang kedua tahun 2009 kita bikin kerjasama dengan Orari. Memang banyak pertanyaan. Kenapa kerjasamanya sama Orari? Hampir orang-orang di Lapan tuh nanyain apa alasannya, apa. Saya jawab semua. Saya jawab, akhirnya menerima. Dan sebelum saya jawab itu ada gerilya-gerilya kita ini. Waktu mau bikin mikrosatnya. Pertemuannya itu bukan di kantor Lapan. Pertemuannya di restoran. Mungkin Pak Hakim masih ingat. Pak Yono masih ingat. Kita solder itu ada buat APRS ya. Di restoran di Bogor. 4-5 kali pertemuan. Ada di Jakarta, di Bogor beberapa kali. Akhirnya kita putuskan kita kerjasama dengan Orari. 2010-2011 ditandatangani kerjasamanya oleh Ketua Orari Pak Sutioso waktu itu, dan Mas Yono presentasi TCP/IP dan teman saya error correction. Nah 2011 di situ kita mulai resmi. Akhirnya kita bekerja sama resmi, boleh masuk ke lab, boleh masang apa-apa di labnya Lapan di Rancabungur. Yang ngeset APRS Mas Yono, ada Om Joko, ada 4-5 orang. Mohon maaf mungkin Lagi ya, saya lupa lagi tuh. Tapi kalau ngelihat fotonya saya ingat. Nah, itu kemudian udah jadi satelitnya 2012, akhir 2013 saya pensiun. Belum bisa diluncurkan. Akhirnya luncur juga. Si Haikalnya membawa 8A2 dan 8A3. 8A3 itu kerjasama dengan IPB untuk pertanahan. Di situ ada tim Orari, tim 8 berangkat ke Sriharikota untuk melihat peluncuran. Padahal cuma di mohon maaf, motong sebentar Om Ihsan. Om Amir, mohon izin Om Amir. Oke, silakan lanjut.
Ini kebetulan Om Hasbi, tadi Hasbi kan sedang meeting ITU nih. Kebetulan beliau lagi istirahat 10 menit katanya. Ini lagi ngintip ini di ruangan ini sudah bergabung. Mungkin sebelum kembali masuk ke meeting ITU, mungkin kita minta sekali patah dua patah kata, tapi sekalimat dua kalimat atau separagraf dua paragraf Om Amir untuk Om Wahyudi Hasbi. Oke, silakan langsung aja. Selamat Yankee Bravo-nya. Oh iya, Yankee Bravo One, Papa Romeo Yankee. Om Hasbi. Papa Romeo Yankee. Om Hasbi, mumpung lagi istirahat dan lagi ngintip ini, silakan Om. Sehalaman dua halaman kalimat paragraf Om. Dulu Om Hasbi. Halo, Mas B. Sudah balik lagi Om Hasbi. Oh, sudah Lanjut kembali lagi. Oke, terima kasih perkenannya. Jadi mungkin Om Hakim juga nanti sambil silahkan aja kalau misalnya mau menimpali ceritanya Om Iksan, jadi biar seru, biar kita ngobrolnya santai aja, jadi nggak usah terlalu serius gitu Om Yasir dan Om yang lain. Jadi kalau ada cerita bagaimana tadi misalnya ke lab bagaimana nanti keseruannya bagaimana, silahkan kalau dari Om Puji, Mbah Mubin, kemudian Om Hakim dan yang lain misalnya ada ini nimpali aja enggak apa-apa biar agak sedikit ramai tidak monoton. Mungkin demikian. Ada Om Dirgan juga Om Amir. Oh iya, malu kalau nggak dipanggil. Oh silakan nanti ya Om Dirgan, silakan. Jadi kalau ada ini mungkin langsung nimpali biar ceritanya seru, biar ramai gitu. Karena ini ceritanya ngobras. Monggo silakan dilanjut Om Iksan. Saya standby dulu. Oh ya, baik. Terima kasih Om Amir. Jadi saya lanjut nih, udah mau meluncur nih. Mau meluncur satelitnya mau meluncur 2015, akhirnya meluncur, sudah meluncur 2011, kemudian 2015 ya 2015 saya ingat. Kemudian belum ada respon tuh bisa dipakai oleh amatir, belum bisa, setahun deh kira-kira, setahun. Nah kemudian yang pakai baru sedikit tuh, yang pakai mungkin Yono, saya, Pak Yankee Bravo Zero, Bravo Alpha, Alpha Bravo, Om Hakim, sedikit yang pakai. Akhirnya 2017 adalah tahun kedua. Tahun kedua itu 2017 kita ngadain hari ulang tahun. Wah itu ramenya bukan main itu. Kebenaran saya yang jadi ketua panitia. Mungkin masih ingat teman-teman, baru dibuka hari pertama sudah 70 peserta, padahal dibatasin hanya 80, saya dikasih batas. Hari kedua sudah 90, hari ketiga 120. Jadi dulu kita memang waktu masih di 8 masih ada kebebasan untuk mengadakan hari ulang tahun Orari, yaitu dengan Mas Mubin ya yang bikin antenanya, antena yang paling simpel dulu. Teman-teman semua yang datang untuk ikut serta dalam trackingnya A2 tahun 2017
2017, 2018, 2019 itu udah mulai ada COVID. Kita udah mulai mundur teratur. Ya, sampai baru kemarin itu kita baru bisa bertemu lagi di Pusteksat bersama Presiden Amsat. Itu cerita-cerita yang cerita yang link saya coba ingat kembali. Tetapi ada cerita